We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam, Mas Tauhid Subarkah, seorang musisi di Jogja ya, Mas ya? Ya. Oke. Mas Tauhid, Ya, selain saya home base-nya di Jogja. gimana? Sekarang posisi di Dili. Oh, oke. Lagi ada apa? Pentas? Kebetulan saya sedang ada program bantu pemuda-pemuda Timur Leste untuk mengembangkan talentanya di musik, Pak, khususnya di musik orkestra. Oke. Mas Tauhid selain seorang musisi juga sering menulis tentang tradisi Nusantara. Apa yang menarik dan apa yang ingin disebarkan, Mas? Silakan. Iya, jadi karena basic saya juga belajar komposisi dan aransemen. Jadi ketika saya melihat lagu-lagu tradisional dari berbagai provinsi di Indonesia, saya keinginan untuk reinterpretasi lagu-lagu itu ke gaya musik saya. Mungkin ada yang juga bisa menikmati musik-musik tradisional dengan warna baru, lebih fresh, mungkin begitu, Pak. Simple aja sih idenya. Oke. Dan juga mau mempertahankan value tradisional, nilai-nilai tradisional. Ya sebetulnya bukan mau mempertahankan, tapi ya ada sebuah kewajiban ya, maksudnya sebagai seniman yang hidup di negara yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam termasuk tarian dan lagu-lagu tersebut begitu. Oke. Setiap mereka adalah jenius, katanya Mas Tauhid. Jika menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, tentu semua orang akan menilainya bodoh. Tentu Mas Tauhid. Ini kita semua tahu. Apakah memang banyak orang menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon? Silakan. Ya sebetulnya itu kan ada beberapa quotes yang banyak sekali saya lihat maksudnya. Tapi ketika saya mengambil satu pepatah itu, saya melihat jadi setiap orang itu memang terlahir dari lingkungan sendiri, berbagai orang tuh terlahir dari keluarga yang beda-beda, terlahir dari daerah yang berbeda-beda. Nah, kemudian otomatis dia dibentuk oleh dasar yang berbeda-beda begitu, Pak. Nah, saya melihat dari sisi itu, maksudnya ketika kita bicara bahwa tidak semua orang itu bisa punya keahlian berbagai macam bidang. Kalaupun ada yang bisa, mungkin itu beruntung ya, maksudnya ya dia istimewa begitu. Tapi maksudnya kalau kita menilai kompetensi orang, maka bijaknya dilihat
ya memang kalau memang dia di apa namanya, sebagai ikan, ya mungkin dia hidup di air, kalau memang dia sebagai apa, hidup di mana gitu. Begitu sih, Pak. Oke. Tapi mestinya banyak kan Mas yang yang melihat ikan harus memanjat. Banyak, Pak, terutama kalau saya lihat sih ada beberapa, karena saya juga mengajar, jadi beberapa saya mengalami, ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk bisa satu kompetensi ini, kemudian tambah lagi kompetensi ini, gitu. Mungkin baik, semuanya baik, kompetensi tidak ada yang jelek gitu, karena toh tujuannya juga untuk nanti di masa depan dia punya punya skill, keahlian untuk bidang apapun gitu. Tapi di satu sisi kan kadang anak itu juga punya bakat atau punya keinginan sendiri gitu, Pak. Nah itu saya melihat kadang, ya akhirnya ada satu pepatah itu dan aku rasa ya ya begitu. Jadi ya sudah ya alangkah baiknya kita bahwa ya kalau memang passion-nya tidak di musik, ya jangan dipaksakan di musik. Kalau dia, memang di hobi yang lain, olahraga, ya fokuskan di olahraga, begitu begitu. Oke, oke. Mas Tauhid pernah menulis, "Because happiness is a journey, not a destination." Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk happiness ini, Mas? Silakan. Ya, rasa bahagia itu kan personal ya, Pak. Maksudnya kenapa kenapa saya setuju dengan satu pepatah itu, karena saya pikir apa yang kita capai sekarang, walaupun itu kita bilang masih proses, tapi mungkin ini adalah salah satu cita-cita dari orang yang belum mencapai pencapaian kita sekarang, gitu. Jadi kayak kayak istilahnya, eee, kita selalu mengejar hasil, tapi tidak pernah bahagia melakukannya gitu, karena kita selalu, "Oh tujuannya ke sana." Ya itu pendapat pribadi, gitu. Jadi kalau kalau ada satu pepatah lagi, mereka bilang, eee, apa namanya, sebentar saya matikan dulu, maaf. Jadi, ketika kamu sibuk, bekerja dan mengeluh, mungkin itu adalah impian dari para pengangguran. Terus ketika ya banyak banyak lah, Pak, seperti itu. Jadi ya bahagia aja, maksudnya dijalanin, bahagia. Oke, Mas, apa yang apa yang apa, bahasa apa yang mereka gunakan di Timur Leste, Mas? Di sini bahasa resmi untuk pemerintah sih Portugal, terus tapi bahasa sehari-hari ada bahasa Tetun, juga bahasa Indonesia masih mereka pakai. Oke, oke. Jadi dokumen-dokumen dalam bahasa Portugis, Mas? Iya, betul. Oh. Termasuk nama kantor, terus Nah, kalau ngajar pakai bahasa apa, Mas? ya saya ya di mana bumi dipijak, langit dijunjung, Pak, sekali lagi. Akhirnya saya mencoba pelan-pelan belajar bahasa Tetun, tapi kalau misal mentok ada, eee, kata yang saya belum paham, ya saya coba pakai bahasa Indonesia, ada juga mereka yang bisa menerjemahkan, gitu. Ya belajar sambil melakukan, Pak. Tapi mereka lancar toh bahasa Indonesia ya? Kalau dilihat sih ada, pembagian generasi, mungkin di atas generasi 90-an mereka masih lancar, cuma yang, ke sini mungkin usia SMP, SMA, agak sedikit susah, tapi terbantu dengan mereka sering nonton program-program tayangan Indonesia, sinetron mungkin atau Dangdut Academy atau begitu. Oke, oke. Mhm. Salah satu karya Anda adalah melukis sunyi, Mas.
filsafat apa di balik judul ini, Melukis Sunyi? Silakan. Oh, oke. Saya boleh jelaskan dulu. Jadi, saya dengan ketiga teman saya, 2014, akhirnya membuat, satu kelompok berempat, kami namakan kelompoknya itu Bulan Jingga. Jadi kami mengusung musik instrumental, ada piano, bass, gitar, dan drum di situ. Nah, Melukis Sunyi ini album pertama dari grup ini. Jadi kalau kebetulan Melukis Sunyi dulu memang saya yang bilang waktu itu, spontan aja, karena saya pikir, ketika mendengar kata melukis, itu kan orang langsung bahwa melukis di atas kertas atau di atas kanvas, tapi kalau kita bicara tentang auditif, audio, musik, eee, secara nggak sadar atau sadar bahwa dia menstimulus, dia merangsang sebuah objek visual, Pak. Maksudnya saya melihat sih memikirkan seperti itu. Jadi ketika kita dengar audio, maka kita juga membayangkan sebuah gambar atau sebuah ilustrasi, entah itu hidup, entah itu bergerak. Nah, sehingga saya bilang, "Oh, kita juga bisa kok melukis bunyi," gitu. Ya meminjam istilah itu, kemudian kenapa disunyi, karena mungkin kalau melukis media adalah kanvas atau kertas, karena musik sendiri kan, dualitas dari bunyi dan sunyi begitu. Akhirnya ya kita putuskan untuk menggunakan kata melukis sunyi begitu, Pak. Oke, oke. Berhasil, Mas, melukis Berhasil, sunyinya. berhasil. Kalau lagu diputar kan jadi nggak sunyi, Pak. Nggak tahu Oke, lukisannya itu abstrak atau oke. Terima kasih Mas Tauhid atas waktunya. Kita harus ketemu di Timor Leste. oh, pasti pasti. Sudah lama di sana, Mas? Kalau untuk program dengan, teman di sini kita mulai dari 2015, kebetulan saya yang masuk 2016. Nah, karena program ini berhenti di 2018, tapi kemudian, karena ada keterikatan mungkin kayak kita udah proses lama gitu, Pak, kita tahu mereka dari awal, terus ketika kebetulan juga saya memang memutuskan untuk, oh saya coba pindah ke Dili karena ada beberapa alasan personal, terus akhirnya ya gayung bersambut, terus kemudian, "Oke Mas, kita bisa lanjutkan musiknya ya kalau kalau di mana saya akan ada di mana saya dibutuhkan," begitu Mas. Oke, oke. Dan mereka pakai apa? US dollar, Mas? Oke, iya dollar. Oh, wow, wow, wow. Dan standar hidupnya tinggi. Ya tinggi karena kebetulan saya tinggal di Dili, di ibu kota, eee, ya saya rasa sih kalau dibandingkan dengan saya hidup di Jogja yang belasan tahun ya lumayan kaget dengan kos bulanan dan sebagainya. Berapa kalau sekali makan gitu berapa dolar? Rata-rata, kita bisa bilang nasi ayam gitu ya, Pak, ya, eee, bisa 2 sampai 2,5 dolar. Oh, oke, oke, oke. 30.000. Itu yang standar itu ya? Ya, itu yang standar Mas. Nah, kalau restoran yang mungkin di atas itu. Oh, oke. Thank you Mas Tauhid. Sama-sama. Sampai jumpa di Ya. Dili.